tentang pemecatan Saudara Razman Arif Nasution SH dari kepengurusan dan keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Advokat Razman Arif SH telah terbukti melanggar kode etik Advokat Indonesia. Melalui sidang kode etik. Kemudian bunyi diktumnya adalah memecat. Karena dipecat, maka diusulkan kepada pengadilan tinggi atas nama terdakwa Razman Arif Nasution. Sampaikan bahwa yang namanya ang itu resmi ya. Jadi namanya nah ini Dokter Ang. dokter ang. Waduh. Si Oman itu dokter ang. Ini nggak tahu nih siapa ini yang kemarin bongkar ini ya. Iya. Ya gitu. Ijazahnya apa? Ang. Dan kenapa disebut zombie? Ya, nah ini kaosnya udah ada. Awas endorse, Bang. Awas, oh ya awas endorse nanti ya. Nah, jadi inilah makanya dia jadi zombie. Dibuat kaosnya oleh Mas Michael ini zombie. Ya, Waduh. gitu. Dan ini udah ada nih rilis terbaru ya, gitu nih. Bisa dibeli di Sentana, official channel Langka Update. Iya. Ya. Ini udah ada stikernya juga di WA loh. Cepet banget ya Ngeri kali ya. Bagus sekali nih. Iya. Ya ini bahan premium ya. Iya, ini bahannya premium. Bahan premium. Nanti silakan diorder. Ya, gila. Siapa kita rame-rame. Sorry. Kalau kami orang Batak, Bang, Ya. engkol. Iya. Engkol. Waduh, ini Oke, Mek, gak apa-apa. banyak ketumpahan nih. Oh, enggak Nggak apa-apa. Yang penting jangan ketumpahan darah. Wih. Yes. Ya. Oke, silakan di. Oke, jadi Ya. penutup dari saya ya. Ya. Kita lupakanlah manusia yang nggak penting bernama Rismon, bernama Arif Terus Iksan. yang membuat saya ngakak apa? Apa? Kata Mas Rifai, Ya. itu lawyernya Jokowi resmi. Oh. Keseksian Rismon itu nggak penting. Kemarin di acara itu. Ini lawyernya Jokowi sendiri yang ngomong, jadi bukan omongan saya. Iya. Rismon nggak penting, apalagi Arif Iksan, apalagi Rasman. Ya. Rasman itu kalau pengen penting lagi ya perbaiki dulu lah berita acara sumpahnya bener ada apa enggak ya gitu kan. Beku. Dibekukan apa Sebelum udah dicabut kayak gigi tuh. iya Kayak gigi itu kan dibekukan dulu. Itu baru dibekukan. Kalau saya Pak Roy semalam kan ada ayam goreng tuh, dicabut. Ah, saya bekukan di freezer, Nah, itu. diangetin lagi, baru dicabut. baru Tapi Saya angetin Bang lagi. Michael, ayam goreng itu. seseorang yang sudah dicabut Dibekukan. atau dibekukan statusnya sebagai advokat Ya. dan itu kan untuk jangka waktu yang tidak pasti ya. Iya. Kemudian berpraktek seolah-olah sebagai pengacara, kena pidana loh, 5 tahun penjara. Serius? Boleh Dia ngambil undang- klien nggak? Hah? Boleh ngambil klien Nggak boleh. Boleh bikin surat kuasa Nggak boleh. Bisa. Loh. Serius. Bang, kemarin kan di Ya, katanya dia dampingi. Katanya dia dampingi. klien saya Nggak boleh. nggak boleh. Jadi gini, di undang-undang ini penting. di undang-undang advokat Ya. ada ancaman pidana. Satu Oke. pasal memang. Ya. Ya. Undang-Undang 18 tahun 2003. Mas Bang Michael boleh pulang Kamus baca. Ya, ada satu pasal ancaman pidana terhadap seseorang yang berpraktek seolah-olah sebagai pengacara, tetapi tidak sah untuk berpraktek sebagai pengacara, diancam pidana penjara 5 tahun. Oke, sekarang Jadi gini, sekarang kita yang disebut survei. sebentar, yang disebut Oke, lanjut. berpraktek seolah-olah sebagai pengacara, Mendampingi klien. Contoh saya. Ya. Saya bukan pengacara, saya tidak punya berita acara sumpah. Ya. Atau saya punya berita acara sumpah, Tapi dibekukan. Ya. Gini, saya mau kasih tahu. Berita acara sumpah itu adalah berita acara pengangkatan profesi advokat. Betul. Ya. Artinya advokat tersebut resmi secara hukum negara. Ya. Dan dia diangkat oleh ketua pengadilan. Ya. Ya. Berkasnya itu dikirim sampai ke Mahkamah Agung. Ya. Kemudian sampai ke Kementerian Hukum dan HAM dan kemudian sampai ke organisasi profesinya. Nah, Pradi misalnya. Pradi, Ikadin atau apapun lah ya. Nah kalau saya nggak punya itu, saya berpraktek untuk menerima klien, kemudian seolah-olah saya adalah kuasa hukum yang sah, kena pidana saya Wow. 5 tahun penjara. Iya. Ya, jadi Bang Michael silakan verifikasi. Ya. Adakah seseorang, saya tidak menyebut nama ya, Ya. adakah seseorang yang berpraktek seolah-olah sebagai pengacara, Ya. kemudian tidak punya legal standing untuk menjadi pengacara, maka bisa dipidanakan 5 Oke. tahun penjara. Sekarang saya lebih suka menyerahkan ini pada rakyat. Nih, coba lihat komentar masing-masing. Ah. Banyak nggak yang pengen saya pergi ke Polres Jakarta Selatan untuk meminta legitimasi seseorang yang kemarin Katanya mendampingi. seperti mendampingi klien. Ya, Saya ini sedang menjaga klien saya.
Saya bukan mau jadi narasumber. Saya menjaga. Jadi harus diverifikasi itu. Karena kan ada yang berpraktek seolah-olah sebagai pengacara. Jadi sebetulnya yang tidak dilarang itu adalah berpraktek seolah-olah. Ya. Bukan jadi gini. Baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Bukan hanya di dalam pengadilan saja. Enggak. Di luar Karena juga. advokat itu adalah profesi yang memberikan jasa hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Di kepolisian misalnya. Ya di luar pengadilan tuh banyak luas untuk perkara bisnis, mendampingi laporan, ya kan? Kemudian menghadiri suatu acara talk show, mengaku-ngaku sebagai pengacara, itu dipidana. Itu kena. Berarti bisa dibilang pengacara gadungan dong kalau Nah iya benar. Berdasarkan undang-undang advokat, artinya gadungan itu kan tidak sah, Betul. tidak punya legal standing. Dan gini, kadang ada orang, gini, jadi ada dua harus dibedakan. Kita punya kartu advokat, misalnya nih saya nih. Tunjukkan. Ya nanti ada yang katakan, nanti Mas Gafur itu ada nggak kartu advokatnya? Iya. Nih. Asli nggak nih? Asli nih, ada ininya nih. Oh iya, ini Ada apa ada ya? namanya Tapi nih fotonya asli nggak nih? Putih Hologram. banget. Nah, ini ada hologram. asli. Ini ada Ini hologram ya. asli. Ini saya punya kartu advokat Ya. dari Pradi. Ya. Ya, dari Pradi. Ini Pradi asli ya? Pradi asli, bukan Pradi Pradian. Bukan berdua, bertiga, berempat, Bukan. satu. Ini asli. Nah, kita untuk terbit kartu ini, kita perlu dulu disumpah Mas Roy. Oh iya, itu Ya. susah. Jadi kadang ada advokat yang punya kartu ini tapi mati. Oke. Misalnya masa berlakunya habis. Ya. Saya ini sampai tahun 2027. Wih, Coba saya periksa. Bener nggak? 2027. Oh ya benar. Ya, sampai 2027. Ya. Kemudian dia lupa perpanjang, tapi dia sah. Kenapa dia sah? Karena mati masih kayak punya gitu, meninggal. karena masih punya berita acara sumpah. Aja. Ya. Muncul aja. Ya lanjut. berarti yang dikatakan Bro Mikel Ada nggak yang komentar? pengacara itu Saya menyerahkan ini ke rakyat. Oh iya. Saya ini menyerahkan ke rakyat. Ada nggak yang pengen saya ke Polres Jakarta Selatan besok untuk memeriksa legitimasi itu? Ada harus. Ya, Iya. coba komentar yang rame ya. Ya, Oke, terus. lanjut. Karena ini sebenarnya gini, dibekukan ataupun dicabut sebenarnya sama aja. Ya. Karena kalau dibekukan itu berarti dia tidak bisa berpraktek Oke. sebagai pengacara. Iya. Iya. Status kepengacaraannya tidak sah. Ya. Contoh Dicabut. nih Bang, kita keluar dari pengacara. Heeh. Ada dokter, izinnya dibekukan. Masa saya mau kasih dia operasi ke saya? Oh iya nggak bisa. Mati lah Oh, saya. iya, benar. Iya kan? Karena gini, advokat itu profesi sama seperti Dokter. dokter. Jadi kalau statusnya dicabut, dia nggak boleh berpraktek. Waduh, bahaya ini. Makanya ada ancaman pidananya. Tapi ancaman pidananya itu tidak ada di dalam KUHP. Adanya di Undang-Undang Advokat. Undang-undang advokat. Undang-undang advokat. Berarti banyak ancaman-ancaman pidana di luar undang-undang KUHP ya? Oh banyak. Itu namanya hukum pidana di luar KUHP. Oke. Banyak ya di Banyak. undang-undang advokat ada. Jadi gini, misalnya gini, Undang-Undang Lingkungan Hidup ada ancaman pidananya. Ya. Oke. Undang-Undang ITE yang sebenarnya seperti Mas Roy sampaikan itu kan hanya administrasi kan? Betul, tapi ada Tapi ada ancaman Ada pidananya. pidananya. Undang-undang advokat sebenarnya mengatur tentang pengangkatan advokat, syarat menjadi advokat, tetapi ada satu pasal yang disisihkan di situ, yaitu pasal ancaman pidana. Barang siapa berpraktek seolah-olah sebagai pengacara dan tidak punya kedudukan yang sah untuk memberikan jasa hukum sebagai advokat, dipidana. Waduh. Oke. Ini suratnya nih. Ini keputusannya kalau orang bilang. Nah, coba. Oh ini ada penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon. Luar biasa. Saya baca nomornya nggak? Ini kan sudah publik ya. Sudah publik, nggak apa-apa. Ini coba nanti Anda minta ke KIP. Kalau Anda tidak setuju, gugat ke KIP atau gimana kan? Bukan, maksudnya yang nggak setuju ini dibuka, Ya. gugat ke KIP aja biar saya kena gugat gitu loh. Ya, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44 garis miring KPT titik W27 strip U garis miring HM titik 1.1.1, satunya 3 kali. Tulisannya aja. Garis miring Langsung 2 tulisannya ada. garis miring 2025. Pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Razman Arif, Oh itu. SH Oh itu tuh tadi. dalam bicara. kurung Oh, itu. Razman Arif Nasution, SH tanggal 2 November 2015. Nah, Wow. Udah 3 tahun yang lalu. Demi keadilan berdasarkan Ya ketuhanan udah, Maha langsung Esa, baca. menetapkan menetapkan membekukan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Razman Arif, SH Iya. dalam kurung Razman Arif Nasution, SH sampai kapan?
yang telah diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi Ambon 2 November 2015. Oh, berarti pengadilan yang mengambil sumpah dia itu yang mencabut. Iya. Ditetapkan di Ambon 11 Februari 2025. Baru tahun lalu, Pak. Iya, jadi Sampai kapan itu? Nggak ada. Berarti sampai waktu yang tidak jelas. iya. Sampai sampai kapan dia inilah infinity. Sebenarnya banding. sebenarnya ini bahasa halusnya ya dikeluarkan sebagai sebagai advokat. Bahasa halusnya itu. Iya, Sama kayak bener cabut. loh, ini tidak ada loh. Gigi yang Bapak Iya, bilang cabut itu. gigi tidak dibekukan dulu. Dulu baru cabut. Tapi nyabutnya saya kira nunggu kasasi waktu dia lawan Hotman Paris. Nah, itu. Karena gini. Karena istilahnya begini. Mas Roy, kalau dalam dunia advokat tidak ada namanya pemecatan. Iya, iya, iya. Kecuali dari keanggotaan organisasi. Organisasinya, Tapi iya. kalau hubungannya dengan pengangkatan, nggak ada namanya pemecatan. Itu Dibekukan pembekuan. aja. Ya kayak gigi ya. Oh, alasannya ada nih, Bang. Saya bacakan alasannya ya. alasannya. Ini kan dokumen Ini publik. resmi, publik. Dokumen publik, dokumen yang bisa diakses oleh umum. Iya. Bahwa berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Oh, Indonesia. berarti dari KAI-nya udah dipecat. Iya, nomor 081 bla 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 Pecat dulu dari KAI. tanggal 15 Juli 2022 tentang pemecatan Wush. Saudara Razman Arif Nasution SH dari kepengurusan dan keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Advokat Razman Arif SH telah terbukti melanggar kode etik Yes. Advokat Indonesia dan dijatuhi sanksi pemberhentian tetap sebagai advokat. Loh. Kok bisa? Ini daging semua nih isinya breaking news. Bahwa dengan adanya pemberhentian tersebut, advokat yang bersangkutan kehilangan haknya Ya. untuk menjalankan profesi advokat sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 12, pasal 10 ayat 1 huruf C Undang-Undang 18 2003 tentang advokat. Berarti benar ya? Berarti memang udah pengangguran makanya langsung ke gini. Solo dia ya. Jadi gini, Bang Michael. Iya, iya. Jadi sebenarnya dipecat dari organisasi profesi Ya. karena gini, pengangkatan advokat itu melalui organisasi profesi. Ya. Pada saat dia disumpah itu namanya diusulkan kepada pengadilan tinggi, Ya. di mana nama-nama itu telah memenuhi semua persyaratan. Kemudian karena dia melakukan pelanggaran kode etik Ya. terhadap suatu sebab, itu kan di sidang itu, Ya, ya. melalui sidang kode Sidang etik. kode etik, betul. Kemudian bunyi diktumnya adalah memecat. Ya. Ya. Karena dipecat, maka diusulkan kepada pengadilan tinggi. Supaya dicabut, dibekukan. Iya, jadi istilahnya gini. Ini tidak ada pemecatan dari Mahkamah Agung, dari pengadilan. Enggak. Tapi dari Kongres Advokat Iya. Indonesia Gini, pemecatan. karena pengadilan itu profesi itu kan tidak bisa dipecat Ya. Ya. kecuali dari keanggotaan. Oke. Makanya Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi tidak memecat. Oke. Hanya membekukan aja. Iya, udah. Membekukan itu artinya statusnya tidak bisa lagi berpraktek apapun. Dan Dari ada- organisasinya ada lagi tidak nih, punya Bang. status advokat. Huruf F-nya lebih ngeri lagi nih. Apa itu? Apa itu? Bahwa telah terjadi kegaduhan yang dilakukan oleh SDR Razman Arif SH di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada persidangan Kamis 6 Februari 2025, baru aja ya. Iya. Dalam perkara nomor 1057 pidana B 2024 Jakarta Utara yang berimplikasi pada citra, marwah dan wibawa pengadilan. Berarti dia membuat kegaduhan. Iya, itu namanya Gila. contempt of court, Ya, konten. penghinaan terhadap Ini pengadilan. saya baru tahu loh. Jadi Bang Arif Iksan ini ditipu juga dong. Lah, iya. Ya, dia kan ya. Saya kasihan Bang Arif Iksan karena Jangan ketidaktahuannya. kasihan dong, jangan kasihan. Enggak, dia kan tidak tahu. Saya menyesal gitu. Enggak, dia kan tidak tahu, jadi saya kasihan. Anda juga kena tipu. Ya. Ya, masa advokat yang sudah dibekukan dipecat dari Kongres Advokat Indonesia, membuat kegaduhan di pengadilan dan seterusnya. Dan ini Polres Jakarta Selatan pun kena tipu. Iya. Dia menipu Polres Jakarta Selatan ini berarti. Menerima itu kan. Iya, mengaku-ngaku bahwa dia kuasa hukum, mengaku bahwa klien saya, sampai ini Polres Jakarta Selatan juga busuk loh namanya karena Iya. Waktu di Rai Bersuara kan ngomongnya gitu. Iya, kan ini ditayangkan loh oleh Polres Jakarta Selatan, di depan Polres Jakarta Selatan itu ditayangkan di TV nasional. Ada wartawan di situ. Dan dia mengatakan seakan-akan ini klienku, klien saya. Ini bagaimana ini, Bang? Aduh, Ya tadi apa dilarang apa yang dalam harus dilakukan Kapolres Jakarta Selatan misalnya soal ini? ya ini kan intinya gini. Ada seseorang sudah tidak lagi
berkedudukan sebagai advokat, Iya. kemudian menjalankan seolah-olah masih sebagai advokat. Oh itu ancaman pidananya ada dalam undang-undang advokat. Gitu. Saya lupa pasalnya, pasal berapa? Tapi ya, enggak ada pasalnya di undang-undang advokat itu di pasal-pasal terakhir. Satu ketentuan aja, ketentuan Bahwa ada pidana. pidananya 5 tahun. Ya. Dan ini ada yang menarik, tapi jangan sekarang karena ini terlalu panjang. Surat sejenis ada juga untuk orang ini. Waduh. Spill sedikit gak apa-apa, Mas? Iya. Berita acara sumpah tanggal 2016 atas nama Firdaus Oiwobo SH menetapkan, waduh, membekukan juga, sama-sama beku. Lo. Kok sama-sama beku dua orang ini? Suratnya lain loh ya, ini suratnya lain. Ini resmi semua ini suratnya. Iya. Ini mereka standar apakah kebetulan katanya? Oh, tapi mirip juga, ada kemiripan dalam Ada surat ini, karena Pak. Oiwobo itu waktu itu Wes, membela Ya, itu. bahwa Tunggu. Aku penasaran aja nih. Gua mau bacain ini. Bahwa advokat bernama M. Firdaus Oiwobo SH, nomor induk advokat bla bla bla, telah ternyata melanggar sumpah janji advokat untuk menjaga tingkah laku, kehormatan, martabat, tanggung jawab sebagai advokat dalam peristiwa persidangan perkara pidana atas nama terdakwa Razman Arif Nasution. Kena dua-duanya. Lo. Berarti Razman dibekukan, pengacaranya Razman juga dibekukan. Nanti Double. analisis hukumnya detail. Ya, nanti akan dibahas di beliau. di Sang Haji Channel. Nanti khusus untuk Dua ini. sesi ini saya akan bahas di Abdul Sip. Ghafur Sengaji Official. Ya. Beda hukumnya di situ ya. Iya, beda hukumnya di situ. Mana yang lain-lain pengacara-pengacara yang udah dibukukan mendaftar ke Solo. Ayo semua dibukukan mana Solo biar dapat duit. Alah, Oke, baik, kepanjangan nanti. Oke, Ya, kepanjangan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita di sini 3 orang yang memiliki tiga profesi. Oh, empat. Oh ya, ada yang keempat di sini di belakang. Yang satu. Jadi kami di sini adalah orang-orang profesional, wartawan profesional, Yes. ahli telematika profesional, pengacara profesional. Bukan omon-omon kayak ini ya. Iya. Bukan ang ya itu. Yang Ini kita beneran, ini dokter beneran. Iya. Pakar telematika yang diakui seluruh Indonesia. Iya, semenjak jadi 2003. kalau Bahkan sebelum yang omon-omon itu lahir, udah dikenal dulu lah sebagai Oh, pakar udah. telematika. Udah. Wah. Ini juga yang barusan kita bahas tadi bilang, saya sejak 2012 sudah di TV. Nah, saya di TV itu semenjak tahun 2000, sebelumnya udah di TV juga. ini terus terang aja Pak Rismon, kamu harus berterima kasih sama Sentana ya. Iya. Waktu kamu kasus-kasus Jessica juga terkenal kamu. Oh iya, gara-gara Sentana. Gara-gara Sentana. Masuk kamu, jadi jangan pura-pura kamu jadi pura-pura peneliti palsu. Iya, kebetulan saja waktu itu kan Rismon lagi setelah dari UGM lagi makan BPK. Oh, apa itu? Ya BPK makanan Batak lah itu ya. Oke. Ya, Iyalah. bukan makan BPK Pokoknya terus itulah. kita makan bareng. Jadi kebetulan sejak itu saya bersama dia investigasi Kasmujo, investigasi segala macam dan dia terkenal lah gara-gara itu gitu loh ya. Nah, Sampai dia pakai jas baru tadi malam. Wah, dan sepatu baru. sepatu baru. Seragam sepatu. Meskipun saya hanya S1, Bang Gofur lebih tinggi dari saya S2, Ini dokter. Pak Roy S3, tapi ijazah kami semua asli. Yang penting itu aja. Malu kita. Bang Nurdian juga asli. S berapa, Bang? S1 aja. Cukup S1 cukup. Yang penting asli. Kalau saya SMA juga cukup. Asli cukup. Gak Ya, usah. makanya saya bilang Pakar Polda karena cuma SMA. Kalau saya bilang doktor apa kan bohong. Ya, janganlah suka berbohong mengenai gelarmu. Yes. Akui saja kalau S1 S1, S2 S2. Nggak usah sok-sok S3, oke? Yes. Terima kasih semua yang sudah menonton. Kasih semuanya. Tunggu Subscribe ya channel subscribe semua channel yang ada di sini. Channel Gotong Ya, nanti kita bikin inilah YouTuber kebenaran. Nah, Kita bikin satu grup. Kan berarti yang sana kebohongan dong. kan sana ada YouTuber Nusantara. Kita Broker. Oh iya, terserah. Kita YouTuber kebenaran aja. Nanti kita bikin satu Iya. ininya lah supaya Satu Mas- logonya. Ya, Jadi nanti kita punya ketemu lagi bersama kami para YouTuber kebenaran. betul. Oke, subscribe semua, like, comment, dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Thank you. Daging semua ini tadi. Ngeri banget sampai baca-baca begitu ya.